Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini adalah beberapa kegiatan yang saya lakukan sampai dengan tahun 2020, tepatnya sampai dengan bulan Februari ya. Dari bulan bulan Oktober ya, Oktober sampai Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020, yaitu kegiatan bedah SKL UNBK 2020. Karena memang kita tidak tahu apakah pada tahun itu UNBK ditiadakan. Jadi kami teman-teman di MGMP biasanya mengadakan bedah SKL. Nah, ini bedah SKL untuk MGMP Jakarta Timur, tepatnya di SMA Negeri 67 di tanggal 17 Januari 2020. Saya menyempatkan hadir untuk menyampaikan teman-teman di MGMP Jakarta Timur. Ini capaian nilai ujian nasional ya untuk geografi di 2018-2019 saya paparkan untuk semua mata pelajaran. Ada 6 mata pelajaran. Ini terlihat bahwa sekolah-sekolah di Jakarta Timur, terutama sekolah-sekolah negeri ya, itu hampir semua bidang studi diikuti. Jadi kan Indonesia, Inggris, matematika merupakan kewajiban, sementara ekonomi, sosiologi, geografi itu kan memilih salah satu di antara tiga itu. Jadi UN hanya 4, 3 dari Indonesia, Inggris, matematika, satunya memilih antara ekonomi, sosiologi, sama geografi. SMA 81 itu mempunyai nilai geografi 83,2 ya, SMA 48 83 47. Setelah itu ada SMA 14 39 62 berurut ini. Nah ya, ternyata memang geografi itu rata-ratanya anggaplah ini rata-rata geografi untuk wilayah Kota Jakarta Timur. Untuk SMA negeri ya, yang saya pilih ini ya negeri, tapi yang swastanya saya tidak masukkan. Tapi ini ada rata-rata negeri dan swasta. Itu ternyata memang nilai geografi masih lumayan lah, karena ada nilai matematika yang 54 ya, yang rendah sekali. Geografi masih 73, juga lebih tinggi dari matematika ya, jadi lebih tinggi dari matematika. Nah ini nilai ujian nasional untuk beberapa sekolah dengan urutannya. Ada 48 di Pinang Ranti, ini 81 di Kodam ya, Kodam apa, Jakarta Timur, ini cuma 14 Lilitan, 58 Ciratas, Centek ya, Kelapa Dua Wetan, Lubang Buaya, Halim, Cijantung. Nah, ini saya belum pernah ini ke wilayah ini Jakarta Timur nih, 62 saya masih tahu, 99 saya tahu, 9 saya tahu, 64 di dalam saya nggak tahu tempatnya, 93 saya tidak ketahui, 98 itu di, saya tahu ini di Jalan Jaha kalau tidak salah ya, 51 di 104 dekat Pasar Rebo ya, kalau 51 di Batu Ampar. Nah ini cakupan materi ya, jadi kalau di ujian nasional geografi itu sebenarnya hanya ada 5 materi yang diujikan, yaitu hakikat dan informasi geografi, dinamika planet sebagai ruang kehidupan, fenomena geosfer, kependudukan dan lingkungan hidup, serta kewilayahan. Ternyata untuk 5 hal ini wilayah Jakarta Timur itu punya nilai rata-rata untuk perbagian materinya ini 62, 26, lebih tinggi dari provinsi dan nasional. Terus 63,53 juga lebih tinggi dari provinsi dan nasional. 6233 sama ya. Jadi memang capaian nilai untuk kabupaten kota Jakarta Timur lebih tinggi dari provinsi dan nasional. Materinya hanya ini Bapak Ibu, hanya 5 ya. Nah ini sudah urutan materinya, ini soal nomor 1 ya, sampai nanti soal ke nomor 50. Nah ini capaiannya nih, capaiannya. Kita lihat soal nomor 1 menganalisa konsep geografi berkaitan dengan fenomena geosfer. Dia menganalisis. Jadi kalau biasa kita menentukan nih, ini kira-kiranya akan menjadi L3 gitu kan. Ternyata nilai kabupaten kota itu lebih tinggi dari provinsi dan nasional ya. Ini relatif bagus ini ya, wilayah Jakarta Timur. Bahkan di ruang lingkup itu nilainya 90,77 ya, hebat sekali. Tapi kita lihat soal-soal yang nilainya rendah, ternyata untuk nomor 3 pendekatan itu cuma 58%.
ya. Sementara nasional itu hanya 43%. Berarti ini soal sukar. Ini lagi menggambar sketsa, ini soal sukar juga. Nasional bahkan cuma 28,95. Sementara menentukan proyeksi itu 48,99 ya. Nasional cuma 26,81. Menghitung ketinggian ini aplikasi ya, C3 itu 60,41. Nasional bayangkan cuma 33. Menentukan unsur dalam proses memperoleh citra 39. Ini soal susah kayaknya ya, soal susah. Mengintegrasi foto pengenalan jauh ya masih bagus. Untuk keunggulan sama kelemahan tinggi sekali ini 95,97. Mengurutkan proses ini 40, berarti ini soal susah ini. Menentukan informasi ke ruangan overlay peta 72%. Mengirim manfaat penginderaan jauh 44. Padahal ini soal hafalan kalau tidak salah ya, soal hafalan. Pemanfaatan ECG, pemanfaatan citra ya. Itu di 1 sampai dengan 15 soal pertama ya, masih hakikat informasi geografi. Nah, ini soal nomor 2, soal nomor 16 itu adalah nian kedua poin kedua ya, mendinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Kalau Bapak Ibu lihat di sana ternyata sudah tidak ada planet-planet. Memang tidak lagi bicara planet, tidak bicara yang planetnya 8 buah itu. Tapi lebih ke arah akibatnya bagi ruang kehidupan muka bumi. Informasi berkaitan dengan teori perkembangan bumi ya, perkembangan bumi, bentuk bumi Indonesia sebagai akibat pergerakan lempeng. Susah ini soalnya. Dampak rotasi masih bagus, mengenai bentuk muka bumi masih bagus. Manfaat vulkanisme ya masih ya 69 bagus lah. Menentukan daerah persebaran gempa tektonik 62%. Bagian ketiga itu fenomena geosfer. Dari lapisan atmosfer kita lihat bagus ya 83,26, kalah sama nasional 8332. Terus ini mengirimkan karakteristik jenis hujan ya, jenis hujan kan cuma 3 biasanya. Aktivitas perekonomian manusia sesuai dengan ciri iklim. Nah, ini masih bagus. Menganalisa proses hidrologi. Soalnya susah gitu ya. Mengidentifikasi pola aliran sungai suatu wilayah. Pengaruh arus laut. Ya. Jenis batuan berdasarkan siklus batuan. Menentukan jenis tanah di pulau tertentu. Menentukan hewan endemik. Gampang nih berarti. Endemik di kawasan tertentu dunia. Masih gampang. Konservasi ya. Konservasi kan nanti ada tiga konservasi. Nomor 4, kependudukan dan lingkungan hidup ya. Ternyata ini soalnya harusnya bagus semua. Ternyata menganalisa permasalahan penduduk para piramida banyak yang salah ini. Cuma 33%. Cuma sepertiga anak yang mampu menjawab. Pada kewilayahan itu datanya bagus, kecuali menganalisis dampak pola penataan ruang berdasarkan ilustrasi. Ini soal baru ya, soal baru. Nah, kita lihat nih, kalau di saya biasanya saya memberikan yang namanya beda SKL seperti ini Bapak Ibu. Jadi jawabannya saya buang. Kenapa? Kalau saya kasih jawabannya Bapak Ibu nanti milih jawaban. Saya tidak mau milih jawaban pada saat beda SKL. Ini kan soal-soal yang pernah ada di ujian nasional gitu. Cuma saya memilih berdasarkan kisi-kisi yang saya punya. Arahnya kemana gitu. Nomor 1, ini bicaranya konsep ya. Konsep geografi. Konsep kan ada 10 yang dipelajari oleh kita. Nah, kita bisa lihat nih, ini konsep apa nih? Pulau Jawa merupakan dataran rendah yang subur sehingga potensial sebagai daerah sentral pertanian. Nah, ini soal nomor 1 ya. Ini kan lokasi ya, lokasi absolut atau apa ini? Lokasi absolut, bukan. Kan ada ini ya. Oke. Ini tentang prinsip terbagi 4 ya. Soal-soal prinsip ini. Saya sih berharap kalau soal seperti ini saya paparkan di kelas, jadi tidak ada jawabannya sehingga mereka berpikir. Kalau ada jawabannya mereka memilih. Saya nggak mau memilih. Saya mau milih. Saya ingin mereka belajar. Soal nomor 2. Ini soal nomor 3 bicara tentang pendekatan. Ini soal susah. Pendekatan terbagi 3. Ini soal nomor 4 bicara aspek geografi ya. Aspek geografi.
Nah ini perbandingan jarak ya, skala peta biasanya mainnya, skala peta. Nah ini bagian yang C3 ya, tapi banyak siswa yang di IPS itu sukar menentukan ketinggian karena juga kaget kadang-kadang karena gurunya nggak pernah mengajarkan. Contoh soal seperti ini, sebenarnya kan tidak sukar. Kita lihat ada X, Y, Z, XY 2 cm, XY 5 cm, XY 5 cm, ini 2 cm, berarti ini 3 cm. Maka ketinggian titik Y, ini Z-nya itu kan ketahuan berapa nih angkanya, 650. Berarti kan 650 dikali 3/5. Kenapa 3? Kan YZ-nya 5, bukan, jangan pakai 2, pakainya 3/5, sehingga nanti dapat satuan, tambahkan dengan 650. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau ini kan pakai skala ya, CI kan itu CI 1 CI berapa, CI itu counter interval berapa biasanya, ini gampang dicari. Kalau skalanya ada, ketinggian atasnya ada, ini bisa di 1, 2, 3, 4, 5, ini gampang ini. Ini sama soalnya nih, sama soalnya. Jadi biasanya saya memberitahu bahwa arah soalnya akan seperti ini gitu loh. Yang 1, 2, 3, bukan yang ini ya. Anak perlu pelajari ini. Terus ini beberapa karakteristik menentukan objek citra. Ini sebenarnya materi lama Bapak Ibu, yang dulu zaman kita dapatnya foto udara, cuma diganti menjadi citra ya. Ada bentuk, pola, situs, rona. Yang perlu Bapak Ibu sadari kepada anak adalah bahwa gelap itu hubungannya dengan cairan, air gitu kan. Kalau dia terang berarti hubungannya dengan pantulan yang penuh gitu. Seperti itu. Soal nomor 8, manfaat penginderaan jauh di bidang tertentu. Ini hafalan Bapak Ibu. Ini hafalan C1, C2 ini, 1, C2 ya. Ini kelebihan kelemahan SIG ya. SIG lebih banyak kelebihannya ketimbang kelemahannya. Nomor 10. Nah, ini rumusan masalah. Biasanya ada di penelitian ya, sengaja dibuat soalnya panjang ini. Bacanya panjang ya. Menentukan rumusan masalahnya apa gitu loh. Nomor 11. Nah, ini akibat dari revolusi rotasi. Akibat revolusi bumi apa, rotasi apa. Soalnya kalau menjadikan L3 itu dia akan berbunyi seperti berikut. Perencanaan. Jadi akan pergi kapan, rencananya seperti apa. Kalau hubungan dengan perencanaan masa depan ya, menebak. Ini proses pembentukan muka bumi ya. Muka bumi, apakah karena ini yang longsor, ini abrasi, ini apa namanya yang laut hancur ya Pak. Ini stalaktit, stalagmit, ini abrasi, ini juga abrasi, cuman ini abrasinya ada tambahan nih. Nah, ini peristiwa gunung api, menentukan tipe letusan. Nah, soalnya seperti ini, dia literasi karena disajikan narasi ya, Kalau nanti bentuknya berubah, disajikan tabel, yaitu yang tabelnya Esser ya, Gunung Merapi, ketinggian, kedalaman, kekentalan, viskositas. Nah, kita bisa menentukan tuh pada titik X termasuk tipe letusan gunung apa gitu loh. Nah, ini bentuknya narasi. Nah, ini dihafalkan, anak harus hafal titik Y, titik X, angka 1, angka 2 itu apaan gitu loh. Sehingga nanti apapun perubahan dari siklus batuannya dia tahu gitu loh. Yang pengaruh tekanan yang mana, yang pengaruh suhu yang mana. Nah, ini pernyataan terkait peristiwa gempa di beberapa wilayah Indonesia dapat membandingkan akibat yang ditimbulkan. Ini bahasanya hampir sama. Biasanya bicara Palu, bicara Lombok sama NTB. Nanti keluarnya bisa likuifaksi ya, bisa tsunami, bisa gempa tektonik dan sebagainya. Intinya adalah terkait dengan peristiwa gempa di beberapa wilayah, terkait beberapa gempa ya. Nah, ini ciri tanah Bapak Ibu. Yang perlu kita ketahui adalah dari ciri-cirinya. Yang kedua adalah dari wilayahnya. Kan kita sudah hafal wilayah tanah Pulau Jawa bagian utara tanahnya apa, Kalimantan apa gitu. Nah, ini ketinggian. Soal yang baik harus ada angka, ada bola bumi sama
ketinggian saja ya. Kalau tidak pakai ini ya soalnya nggak bisa dibaca, masa cuma ketinggian 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ini ABCDE berurut ke atas, atau menggunakan pola ini tanda X, tapi ini nggak boleh exosphere. Exosphere harusnya hilang ya, dengan tidak ada exosphere cukup ada ketinggian ya. Fungsinya adalah apa nama lapisannya, apa fungsinya ya. Nah, berikutnya adalah aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu dengan ciri-ciri iklim. Nah, hati-hati dengan suhu sekitar ya, sama ketinggian. Kadang-kadang ketika pakai Wakehoven akan berbeda, hati-hati ya. Suhu minimal 26, curah hujan sedikit, kurang dari 400. Ini pantai ini 400 ya, atau wilayah dataran rendah. Ini kan ketinggian 1.500 sampai dengan 2.500. Ini kan daerah sejuk gitu loh, daerah sejuk. Ini masih pantai ya, berkisar aktivitasnya apaan gitu loh. Nah, ini ciri-ciri awan ya, ciri-ciri awan. Anda sudah beri pengertian, bukan hanya hafalan ya. Awannya di mana, lokasi di mana, bentuknya seperti apa, warnanya gelap atau abu-abu. Nah, nomor 20 tentang siklus hidrologi. Soal yang terbaru tidak menyatakan nomor 1 itu apa, nomor 2 apa, tapi lebih ke arah yang memengaruhi proses. Jadi angka 5 apa. Jadi kalau angka 5 itu misalnya yang bagian ini. Nah, ini itu apa gitu loh. Jadi kan air permukaan, air yang melimpas itu kenapa? Faktornya apa saja. Nah, ini morfologi penyebab pola aliran sungai ya. Jadi siswa diajarkan ini sungai apa, ini pola aliran apa, sehingga mereka tahu. Baru kita bicara fisik wilayah. Nah, ini salinitas laut ya, air laut. Kan kalau kita tahu wilayah barat pasti tidak terlalu asin ketimbang wilayah timur. Kalau wilayah timur kan penguapan cukup tinggi, maka garam tertinggal gitu loh. Yang kedua, angin bergerak, curah hujan kan dari barat ya, sehingga ke timur curah hujannya sedikit gitu. Itu salah satu beberapa faktor mengenai salinitas wilayah timur dan barat ya. Ini kemaritiman ya, soalnya sudah keluar di kemaritiman di tahun 2019, 2018 malah sudah keluar, 2018, 2019 ya. Oke. Nah, ini menentukan 3 jenis flora endemik ya. Jarang-jarang flora loh Bapak Ibu, biasanya mereka adalah fauna ya, tapi ini flora. Nah, ini penyebab suatu tanaman tumbuh di wilayah tersebut, Nah, ini ada faktor-faktor ya. Nah, ini konservasi ya, biasanya dia minta ada banyak sih ya, bisa Kalimantan, bisa Sulawesi, bisa Sumatera, bisa Irian ya. Tapi Bapak Ibu mohon anak-anaknya kasih tahu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu namanya apa dan hewan apa yang dilindungi. Ini jenis bioma ya, jenis bioma berarti di kelas 11 ini jenis bioma. Harus hafal ini. Nah, ini contoh sumber daya alam, klasifikasi sumber daya alam. Jadi ada klasifikasi termasuk jenis apa ya. Ini kan barang tambang potensial, sumber energi, barang tambang tapi energi ya. Ini barang tambang penting baik ekonomi, beda ya. Ini peta Indonesia, persebaran sumber daya alam ya, simbol XY, biasanya 2 tempat, nggak mungkin hanya 1 ya. Hati-hati dengan Kalimantan. Kalimantan tuh 1 titik bisa minyak, bisa gas, bisa batu bara ataupun intan. Jadi anak-anak juga diberi tahu perbedaannya. Ini penghasil pangan, ketahanan pangan sudah masuk nih pada tahun 2019 ya. Jadi anak harus tahu di wilayah Maluku tanaman ininya apa, tanaman pokoknya. Ini budaya nasional ya, identitas budaya nasional. Nah, ini metode sensus. Jadi ada 2 kan, metode sensus ada 2, sementara kan jenisnya juga ada 2 ya. Nah, ini hati-hati karena ada wilayah yang banyak mahasiswanya, tentunya mereka terpelajar. Nah, ini grafik penduduk, ini L3 kenapa? Karena menilai karakteristik dari piramida. Ini soalnya agak sukar ini, makanya di bagian ini jawabannya jarang yang berhasil ya. Ini hanya diberikan penduduknya mirip-mirip semua ini. Harusnya
ada yang kerucut ya, sehingga nanti berbeda. Karir pilihan tersebut adalah, nah ini soal yang seperti ini sukar nih karena bias ya, banyak sekali jawabannya. Kalau ini angkatan kerjanya saja yang dibicarakan, nah ini kesehatan, ini SDM-nya gitu. Jadi sehingga kalau kenapa saya buat 3 macam, boleh jadi pertanyaannya nggak jauh dari itu gitu. Ini masalah kependudukan ya. Mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan cara, ini kan lingkungan yang tidak sehat, angka ketergantungan, ini kualitas pendidikan, itu beda-beda ya. Nah ini seks rasio dampak sosial yang masa yang akan datang. Jadi karena masa yang akan datang, ini adalah soal untuk L3, caranya masa datang ya. Jadi menebak kalau ini kurang dari 100%, misalnya 95, itu reservoir artinya apa gitu. Ini kerusakan lingkungan ya, kerusakan lingkungan ya. Ini kasusnya banyak ini ya. Jadi di bagian ini rasanya para guru tidak mungkin menebak ini tentang apa dia, tapi intinya harus diberikan penjelasan ya. Ini pencemaran udara, produk sampah, banjir sama banjir ya. Jadi bisa dikira-kira lah, ini udara, sampah, banjir, ini banjir juga ya. Berikutnya adalah beberapa pernyataan tindakan pembangunan berkelanjutan ya. Ini soalnya enak ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang paling bagus ya. Ini banyak sekali soalnya ini saya dapat lebih dari berapa, 10 kali ya, model soal yang berbeda biasanya di bagian 1, 2, 3, 4, 5 nya. Nah ini gambarnya bisa berubah Bapak Ibu. Ini gambar kerusakan lingkungan ya, penebangan hutan, sampah, pembakaran hutan, sama ini pembukaan ini Freeport ya, tambang gitu kan. Nah ini gambarnya enak tapi jawabnya susah gitu. Gambarnya enak, jawabnya susah. Berikutnya adalah mendefinisi bencana yang paling banyak menimbulkan korban. Kalau ada kalimatnya bencana di Jepang ya udah tahu lah. Nah ini siswa berpikir L3 ini, hati-hati, ini L3. Karena membandingkan bencana-bencana alam yang ada, saya itu menilai, menganalisis mana yang paling banyak. Ini pola pemukiman ya, pola pemukiman desa ya. Ada yang sepanjang jalan, ada yang bentuk klaster, ada mengitari suatu ya. Gambar lebih gampang menjelaskan ketimbang soal yang menggunakan option terletak di kiri kanan jalan, bla 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 sebagainya, itu enggak ini. Tapi kalau ini udah ketahuan, ya ini lebih jelas. Ini menentukan hasil dari peta tematik. Jadi kalau peta tematik itu kan ada fungsinya. Nah kalau peta tematik itu superimpose, ditumpang tindihkan, kesimpulan apa yang dapat diambil gitu loh. Dan ini perlu pemahaman lebih, karena Bapak Ibu harus menjelaskan topografi itu isinya apa, pentingnya buat apa, sebarang perlu isinya apa, pentingnya apa. Nah kalau Anda dari kelas 1 sudah diberitahu di waktu pembelajaran peta, dia akan lebih nyambung. Nah ini sebenarnya polanya ada 3 ya. Masih ingat ya Bapak Ibu, ada polanya 3 ya. 1 tidak saya keluarkan ya, harusnya keluar 1 biji ya, yang double ya. Nah ini seperti ini, anak harus hafal lah, Burgess, high hot ya. Ini harus hafal 1 apa, 2 apa, 3 apa dan sebagainya. Yang tidak jelas adalah harusnya ada angka 6 gitu kan, harusnya ada angka 6, angka 6 nya nggak digambarkan ya, angka 6 digambarkan. Ini wilayah formal fungsional ya Bapak Ibu, jangan terbalik mengajarkannya. Kalau saya sih ngeliatnya begini, ini kan semua pilihannya pasti 3 biji nih, coret-coret aja yang rasanya mungkin tidak mungkin, gampang kok ini. Nah lanjutnya lah disajikan permasalahan lingkungan kota, menentukan upaya penyelesaian. Ini lagi-lagi analisis ya, upaya menyelesaikan masalah kementerian di bidang hukum. Nah ini soalnya bagus. Jadi ada literasi, anak-anak bisa menarik kesimpulan maksud soalnya apa gitu loh. Lanjut. Nah ini soal hitungan, sebenarnya dia masih C3 Bapak Ibu, soalnya masih C3. Hanya menghitung, tapi juga menentukan jarak terdekat ya, menentukan dari arah mana sebaiknya. Seperti itu. Oke. Ntar Bapak Ibu saya sambil jawab ini nih WA. Oke. Siap. Jadi
Biasanya 1 per akar dari yang paling tinggi ke paling rendah ya. Ya, jadi hati-hati dengan soal ini ya. Biasanya gampang kok, bisa dijawab kok ya. Ini soal interaksi ya. Pasti yang menentukan kekuatan interaksi. Interaksi kan sebenarnya cuma 2 materinya utamanya. Kota, banyaknya penduduk satu kota dibanding dengan jaraknya kan, pembaginya kan jarak gitu. Nah ini 47 kasus perkembangan kota. Ini soalnya susah, ini banyak soalnya nggak banyak, jadi guru banyak yang mengulang-ulang ya, tapi di bawahnya lah menjelaskan megalopolis, metropolis, dan ini siswa harus hafal ya. Nah ini arah perkembangan ya, masih ingat cari yang paling monyong, katanya di paling monyong kecuali ada wilayah industri sama laut ya, dia ada faktor pembatasnya industri sama laut. Tapi untuk pertanian nggak boleh diubah, ingat pertanian tidak boleh diubah menjadi industri, maka nggak ada pergerakan ke arah pertanian. Nah ini harus hafal, kenapa? Karena permintaan dari tiga tempat ya, 3 tempat, 1, 2, 3. Ini identitas negara maju dan negara berkembang, sajikan ciri mana yang termasuk negara berkembang, negara maju ya. Demikian Bapak Ibu, moga-moga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.